Itu jam bener nggak? Jam bener nggak jam? Jam bener? Bener? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatal alamin. Salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain, amma ba'du. Tadekam Sidratul Jannah dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah cintai, takdir mubrak dan mu'allaq. Ada seorang komedian terkenal, tepatnya seorang selebritis, dilahirkan oleh Allah, ditakdirkan berjenis kelamin laki-laki, ya. Tetapi rupanya dia diuji oleh Allah, di mana kecenderungannya beliau itu lebih cocok ke perempuan. Singkat cerita, komedian ini atau selebritis ini memutuskan untuk ganti kelamin, ya. Dan alhamdulillah ganti kelaminnya sukses. Maka dari yang semula jenis kelaminnya adalah laki-laki, secara biologis kemudian berubah menjadi perempuan. Bertahun-tahun tidak ada masalah, sampai akhirnya dia diuji oleh Allah dengan penyakit, dan penyakitnya rupanya cukup signifikan, sehingga secara psikologi kalau orang sakit cukup berat itu di atas usia 50 tahun itu memang wajar kalau orang-orang yang seperti ini kemudian berpikir jangan-jangan umur saya kagak panjang lagi nih, kira-kira begitu. Nah, di tengah ujian sakit yang signifikan dan di tengah suasana temperatur batin atau psikologi yang barangkali ingat mati, rupanya beliau ingat fitrahnya, di mana fitrahnya dia itu sebenarnya ditakdirkan Allah sebagai laki-laki. Maka tentu galau, ya. Di kegalauannya ini, karena beliau orang terkenal, rupanya ada yang merespon. Nah, di antara yang merespon itu tokoh agama. Tokoh agama ini tidak salah, karena beliau berbicara tentu berdasarkan landasan agama. Maksudnya, memang Allah tidak menciptakan jenis kelamin ganda. Allah hanya menciptakan laki, lanang, sama perempuan atau wadon. Gak ada ACDC, istilahnya begitu. Ya ACDC kan lanang kagak, wadon kagak. Nah, rupanya beliau tidak nyaman, ya, dengan katakanlah statement dari tokoh agama tersebut sampai hari ini. Ya, yang saya muliakan, apa iktibar ini? Ya kalau saya emang lempengannya guru ngaji lah, saya ngomong perspektif guru ngaji begitu.
Maka iktibarnya adalah dari awal semestinya kita ini orang Islam itu membaca hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa kata Allah? Man lam yarda bi qada'i, siapa yang kagak ridho sama takdirku, kata Allah gitu. Walam yashfir ala bilai, kagak mau sabar atas ujianku. Walam yashkur ala ni'ami, kagak mau syukur atas nikmatku. Fal yaltamis rabban siwaya, silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah begitu. Lah, disuruh nyari Tuhan selain Allah atau siapa? Hadis ini substansinya menegaskan bahwa kalau memang Allah takdirkan lana, ya terima lana. Tapi rasanya rasa-rasa wadon, Ustaz, ujian. Masuk poin kedua, walam yashbir ala bilai, kagak mau sabar atas ujianku. Sabar dong. Sabar itu maknanya ikhtiar, doa. Maksudnya apa? Hidup orang beriman dari sejak bujek lahir ke bumi ini sampai mati hujan semua isinya. Cuman ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Bergantung kualitas iman kita masing-masing. Ya, model kayak saya mah imannya kelas cecerek. Ya mungkin Allah juga paham ujian saya. Jangan gede-gede dah. Abah Dana kualitasnya kelas C misalnya, ya ujiannya kelas C. Ya saya mah ujiannya kelas D sama. Makin kualitasnya berat, makin berat. Maka Allah mengatakan di surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Setelah kita ditakdirkan Allah jadi orang beriman, tidak kemudian Allah biarkan iman ini. Kenapa? Lempengan iman, surga. Lah surga, lah mahal. Memang surga murah. Enggak usah ngomong surga dah, bidadari aja. Umpama kata nih bumi nggak ada listrik sama sekali, gelap gulita. Lalu kemudian Allah suruh tuh bidadari turun ke bumi, kakinya belum napak di tanah, itu bumi yang gelap gulita, terang benderang. Bukan karena bidadarinya bawa lampu, kagak. Tapi kata Nabi karena sinar kecantikannya. Lah coba itu. Belum ngomong surga belum. Maka iman mahal. Konsekuensinya lah kudu siap diuji. Lah timbang diuji, dia lahir sebagai laki-laki, man kayaknya rasanya saya kayak perempuan. Lah terus nyerah dah. Lah terus ganti kelamin. Lah balakan ciprut namanya. Iya badara. Begitu beda yang jelasnya. Maka kita doakan beliau agar kembali kepada fitrahnya. Urusan biologis mah urusan gampang. Contoh kayak sama aja kayak orang tatoan nih. Orang umpama kata tatok semua badannya. Allah nggak ngelihat itunya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang lo lihat imannya, mau tatok semua juga gagal masalah asal dia tobat nasuha, kembali kepada fitrahnya tadi. Si selebritis tadi juga sama, umpama kata dia tobat walaupun udah ganti kelamin, nggak ada urusan kelamin mah di mata Allah. Dia sesali, dia tobat, telah menyelisihi kaidah yang dibuat oleh Allah. Karena Allah kagak bisa menciptakan kelamin yang separuh-separuh. Maka jemaah yang saya muliakan, kesimpulan dari hadis kursi tadi, kita kudu menerima takdir. Kira-kira begitu. Kalau ada ujian, itu adalah ujian, kudu sabar. Dan sudah dijamin oleh Nabi, kullu da'in dawa. Setiap penyakit pasti Allah turunkan obatnya. Penyakitnya kebencong-bencong, ya ada obatnya.
kromosomnya kok agak anomali, pasti ada obatnya. Jangan kemudian tadi menyelisih apa yang sudah Allah gariskan. Ini masalah. Lalu kemudian poin keduanya, at-takdiru naw'an. Takdir itu terbagi menjadi dua. Ya. Basic tentang bicara takdir rukun iman yang keenam, percaya kepada qada sama qadar. Qada apa? Buku besar. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, kita ini sudah ada catatannya masing-masing di buku besar namanya qada. Qadar operasional, aplikasi, implementasinya namanya qadar. Maka kita kudu percaya qada sama qadar. Nah, adapun qadar itu terbagi dari menjadi dua. Al-takdirun naw'an. Apa itu? Takdirul mubram wa takdirul mu'allaq. Takdir yang given, yang kagak boleh dirubah-rubah, sama takdir mu'allaq yang bisa dirubah. Yang rubah siapa? Yang rubah Allah, tapi melalui password nanti amal-amal tertentu. Kita bicara tentang takdir yang mubram dulu. Apa aja takdir mubram? Yang kagak boleh dirubah. Minimal ada 7 takdir mubram itu. 1, di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Kita nggak pernah pesen jadi manusia. Emang kita pesen jadi manusia? Makhluk itu ada 6 di semesta ini. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada al-jamad, gunung, laut, sungai, dan seterusnya. Nah, kita nggak pernah pesen jadi manusia, tapi Allah takdirkan jadi manusia. Itu namanya takdir. Ini ngomong Pak Anwar ya. Pak Anwar ya, Masya Allah. Orang al-asri di sini kan. Jadi kita nggak pernah pesen jadi manusia. Berarti apa yang namanya? Takdir. Kagak boleh dirubah-rubah. Lah ilok udah jadi manusia begini pengen jadi demit. Nggak boleh. Ya sudah, terima itu. Alhamdulillah. 2, di ayat ini juga takdir mubram yang kagak boleh dirubah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Tuh, al-jinsi atau al-jinsiyatu, jenis kelamin. Allah udah takdirin saya jadi lanang. Ya sudah, saya terima. Si Markona perempuan, ya sudah, terima baik Markona, lu perempuan, lu wadon. Walaupun ya mohon maaf ya, rasa-rasanya mah nih kalau saya ditawarin juga sekarang, Bupron enakan jadi lanang apa yang jadi wadon? Saya mah milih jadi lanang baik, jujur aja. Rasa-rasanya maaf ya, kalau jadi perempuan kesian, ribet bener. Lah umpama kita mau kondangan Pak Januar, kita mau orang lanang ya paling 5 menit rapi. Lah orang wadon mau ngebesan kondangan ditungguin lama bener. Baju dibolak dibalik, dibolak dibalik, alis dipoporin, pipi dicek, rambut miring sono, miring jelingsok sini, orang beres-beres pisan. Lah keburu habis itu hajatan begitu. Saking luar biasanya wanita. Maka saya mah jadi lanang beda enak, darah simple gitu. Tapi urusan pahala paling banyak itu perempuan. Apalagi perempuan, maka kata Nabi simple, 4 dikerjain, surga mana yang dipengenin dikasih sama Allah. Sholat wajib kerjain, puasa Ramadan lakonin, aurat tutupin, amal laki turutin, surga mana ge diminta dikasih. Cuman rasa-rasanya nih mohon maaf, yang 3 mah rasanya gampang. Sholat tetap, puasa hobi.
tutup aurat, ya iyalah lidah orang Jombang orang tutup aurat. Yang kadang-kadang rada-rada berat Pak Januar. Yang keempat, sama laki nurut itu rada-rada berat. Tapi bukan orang sini, sono orang Vietnam, susah banget. Padahal kalau nurut, ya Allah, ibu minta kemana? Pasar Ciledug, pasar Bengkok, pasti diajak sama lakinya. Kalau nurut gitu. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah jenis kelaminnya begini. Ini takdirmu kagak boleh dirubah-rubah. Makanya tadi saya bilang, semoga si selebritis ini kembali kepada fitrahnya. Adapun urusan biologis, operasi lagi apa-apa. Kan ntar di surga gak ada jenis kelamin ketiga, orang ada pisah. Mau golongan mana ente, kaplingnya, klasternya mana, orang ada di sana yang ACDC. Kira-kira begitu nih. Makanya nih mohon maaf yang punya anak, punya cucu yang rada-rada umpama ada singso, segera diterapi. Itu ujian hidup, itu penyakit, ada obatnya. Lo umpama kata punya cucu perempuan, lah hobinya naik genteng mulu, beneran genteng bocor. Memangrove di pohon jambu, capi. Lah, ini kudu diterapi segera, jangan sampai kebablasan. Giliran punya cucu lanang, uplak bayi di dapur cupar bener. Megang timun sama tekokak baik, makijing lah. Ujian ini kudu diterapi segera, jangan sampai kebablasan. Jadi pertama, kita jadi manusia takdir mubrang. Yang kedua, jenis kelamin kita tadi, laki sama perempuan kagak ada lagi. Allah menciptakan jenis kelamin yang ketiga, enggak laku nanti di akhirat. Makanya tadi tokoh agama tuh bener ngingetin selebritis ini. Sebenarnya tokoh agama sayang sama beliau, kan beliau enggak dia menerima gitu. Padahal tuh sayang sama dia. Yang ketiga, takdir mubrang masih di ayat ini. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. As-syu'ba takdir mubrang. Apa itu? Stit kebangsaan. Kita ini nggak pesen jadi orang Indonesia, tapi kita dilahirkan di Indonesia. Ya sudah, terima. Jangan protes, ya Allah, ngapa sih di Indonesia ya? Namanya panas, baik penter. Ntar kalau hujan, banjir, baik. Lalu coba ente sono ke yang empatnya musim yang empat, lebih ribet lagi urusan. Iya nggak? Kalau kata saya mah enakan di Indonesia, udah jelas. Yang ada berbernya beli payung. Itu lo ngapa? November, Oktober, Desember, udah beli payung, baik udah. Yang musim hujan, kalau musim penter, dagang ngerengginang. Aku udah dijemur gue udah. Nah jadi jamaah yang saya muliakan, kita nggak pernah bisa jadi orang Indonesia. Syukur itu takdirmu bang. Kagak bisa kita mau berubah lagu kayak orang Amerika, kayak orang Hong Kong, kagak bisa. Emang kita ditakdirkan di sini. Syu'ubah. Yang keempat, takdir mubrah. Wa qabilah, suku. Suku juga takdir mubrah. Kita nggak pesen. Ini di sini nih mohon maaf nih, ini 5 suku ada saya kira ini. Minimal Abah dan ada Sunda. Sunda itu singkatannya suka daun. Lihat coba Abah Dana sama daun. Romanya uplak bener. Makanya nikah sama orang Sunda mah gampang. Beliin baik kebon bulakan yang banyak tekokaknya anteng. Emang cobek 2. Orang dia mah hobinya yang daun-daun. Nah, Sunda suka daun. Betawi betah di wilayah. Orang yang sering bisa ngejogrok di situ. Rumah dari mulai anak sampai cucu main udah kayak kandang burung anuan. Emang dia uplak aja, mana ada orang Betawi merantau lama-lama. Pesantren dia balik baik. Orang sini mah pesantren balik baik rumahnya. Kerja orang betah. Nah, itu suku. Padang ada nggak Padang? Padang ada nggak? Padang. Udah takdir jadi orang Padang. Apa Padang? Pandai dagang. Mana-mana jadi orang Padang ada dagang. Memang Padang. Ya. Batak. Apa Batak? Banyak tak
taktik, makanya banyak jadi pengacara. Hotma Paris, taktiknya pinter itu. Aceh, cekcok mulu dulu, waktu ada GAM. Jawa, jago wayang. Pokoknya sudahlah, terima aja masing-masing. Suku punya kelebihan masing-masing, kekhasan masing. Itu takdir mubram, syu'ub wa qabaila. Berikutnya, takdir mubram itu apa? Asyaklu. Apa asyaklu? Bentuk tubuh itu mubram. Di tubuh kita pertama, asyaklu itu adalah al-jildu, kulit. Itu mubram. Allah telah takdirkan kulit itu ada 5. Ya sudah terima. Ada yang Cina, Korea, Jepang, kuning, langsat. Ada yang hitam manis, Papua, Nigeria, Ethiopia, Mali, Somalia, hitam manis. Kasih manisnya biar enak ngomongnya ya. Keling, udah apa? Hitam manis. Merah, Anglo-Saxon, Skandinavia, Amerika, Eropa, sebagainya. Putih kemerah-merahan, Asia Tengah, Tajikistan, Uzbekistan yang ada tantanya dah. Masuk Turki itu. Nah, terakhir kita Melayu, Thailand, Brunei, Malaysia, Indonesia, sawo busuk. Kayak saya ini, busuk ini. Kuning kagak, hitam kagak. Tapi kata orang Eropa, kita ini eksotik. Makanya ada seorang tukang masak tuh, parah queen ya. Benar? Itu katanya dikagumi oleh banyak selebritis dari barat ya. Karena kulitnya katanya eksotik ya. Kalau kata saya mah kagak ya, biasa aja. Yang cakep mah Angelina Jolie. Baju mah ketawa. Maria Carey itu cakep. Iya. Nah, itu adalah takdir mubram al-jildu. Berikutnya yang kedua, yang dalam tubuh ini nih, takdir mubram enggak boleh dirubah. Adalah apa namanya? Ini nih. Al-lahm, bentuk tubuh. Kan bentuk tubuh kan lain-lain tuh. Model saya dempak, model Benyamin S, ada gaya saya gempal. Ada kutilan, apa kutilan? Kurus, tinggi, langsing. Makan sampai nambah munjung sampai 3 piring segitu baik. Ya saya kagak puasa aja kagak kurus-kurus, emang dari sononya. Emang cetakannya udah begitu. Yang ketiga, kulit, bentuk tubuh sama tinggi badan. Kan menurut ilmu olahraga medis, mentok orang kagak bisa nambah, kagak bisa kurang umur 23. Jadi Pak Haji biar kata ditarik nih bun-bunannya sama jempol, biar kata bagaimana, udah waktu itu udah selesai, 23. Ya. Lalu setelah 23 coba dicek tingginya, beda-beda. Kakak saya alhamdulillah tinggi jadi tentara. Mamang saya juga tinggi jadi tentara. Dulu waktu saya alia pengen jadi tentara, tapi kagak kesampean. Emang apa lantarannya apa? Boncel, bukannya pendek. Padahal saya waktu itu Pak lari sampai jam siang-siang sampai lari, pengen tinggi gitu. Mentok-mentok juga, kagak itu nggak bisa. Ya sudah, terima baik udah. Ya tapi alhamdulillah hikmahnya jadi guru ngaji ya. Jadi tinggi lain-lain ya. Nah kemudian jamaah yang saya muliakan, takdir mubram itu adalah al-aqlu, intelijensia ya. Walaupun menurut pakar katanya rata-rata kita ini orang baru mengeksplorasi akalnya itu baru sekitar 20%-an. Jadi kebanyakan akal kita dianggurin. Makanya kalau ibarat kata pedang, kalau
dianggurin mulu, tumpul. Padahal katanya kalau dieksplorasi sedemikian dahsyatnya, kita ini katanya pintar banget, lebih pintar dari komputer. Tapi lantaran tadi, gampangnya begini contohnya Pak. Kenapa kalau anak santri gontor nggak usah 6 tahun, setahun aja coba ngomong bahasa Inggris, cacis. Kenapa? Sistemnya dibentuk begitu. Tapi kalau kagak digontor, lah kan kita belajar bahasa Inggris sudah ada kali 18 tahun, SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, kuliah S1 3 4 tahun, kemudian S2-nya 2 sampai 3 tahun. Lah, yang apa you is everything sama I love you segala tok itu. Kalau suruh ngomong ya ribet urusan. Karena sistemnya sama, mohon maaf Pak Januar sama Abah ini mohon maaf kalah bahasa Arabnya sama anak TK. Asal anak TK-nya salafnya di Madinah. Ayo mau diadu, mau kursus berapa bulan juga Pak Januar diadu sama anak TK anak Madinah. Lah kalah. Kenapa kalah? Sistemnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, akal kita ini itu mubra, masing-masing sudah diberikan oleh Allah. Ada yang di atas 150 ya, kayak Pak Habibie. Saya 102 ya, waktu dulu dites. Ya berarti blow on kagak, pinter juga kagak. Nah kalau di bawah 90 itu EQ yang kalau beli es krim ditiupin. Oh nggak beli es krim ditiupin. Lo tahu dingin ditiup, ngaoneng namanya. Di bawah 70 bisa jadi autis dan seterusnya. Itu mubram, harus diterima. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir, takdir mubram yang harus kita terima adalah tabiat. Kita beda-beda ini. Pengaruhnya banyak, lingkungan, pola asuh, pendidikan, dan juga termasuk faktor genetika. Tapi outputnya semua beda-beda, karakternya lain-lain. Jangan kata nih kita yang semestinya begini, serumah aja lain-lain, sudah terima aja. Karena itulah indahnya kita hidup, macam-macam, lain-lain. Ada yang kalem, ada yang rada sadang-seredeng, ada yang orangnya to the point, dan seterusnya. Banyak yang mempengaruhinya itu. Itu juga takdir mubram. Nah terakhir, takdir mu'allaq itu apa? Takdir yang bisa dirubah. Yang rubah siapa? Allah. Contoh yang paling populer takdir mu'allaq itu apa? Jodoh, rezeki, mati. Jodoh itu bisa dirubah. Yang rubah Allah melalui amal-amal kita. Misalnya doa. La yaruddu qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali Allah dengan doa kita. Bisa. Jodoh bisa dirubah. Yang kedua, rezeki bisa dirubah. Yang berubah siapa? Allah. Maka ada yang digedein rezekinya, ada yang disedengin, ada yang dikurangin sebagai ujian. Tidak semata-mata orang kaya raya itu adalah ikhtiar dia. Tidak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Aku kata Allah akan uji kalian dengan yang enak dan yang tidak enak, termasuk ujian kaya dan miskin. Mati juga sama, bisa dirubah. Harusnya takdirnya hari ini mati, tapi Allah menghendaki hari ini mati, tidak mati. Bisa kehendak Allah itu sendiri atau ikhtiar manusia, sedekah misalnya, bisa diundur. Itu takdir Allah. Dua-duanya kudu kita terima, baik yang mubram maupun yang mu'allaq. Kalau yang mu'allaq itu ada yang nyenengin, ada yang nyebelin. Kalau yang nyenengin, rezeki nggak keduga. Tiba-tiba mertua mitoha WA, mantu ya ini Bapak mau ngobrol bentar habis isya, habis ngopi, tiba-tiba ada apa sih mertua? Kayak penting amat ini, lu tanda tangan aja sini ya. Apa nih Pak? Lu tanda tangan baik. Bagian lu di Ciseeng ya 700 meter. Alhamdulillah, takdir enak ini ya. Ternyata digugat di pengadilan nama adek ipar ya, berarti takdir kagak enak terima. Ada dua-duanya, yang enak terima, yang kagak enak juga terima.
Atau sama begini nih, kita habis gajian, kan takdir yang enak tuh, bawa ke pasar Serpong, kan rame di sana, hilang dompet kita, ya sudah terima. Tapi udah dapat takdir yang enak, terima gajinya, nah ujiannya juga kudu diterima. Karena semua takdir kudu diterima dulu, baru kita sabar, tawakal, dan ikhtiar. Mudah-mudahan singkat tapi padat ini kita paham apa itu takdir mubrab, apa takdir malam. Yang penting tadi, jangan menyelisihi tadi hadis qudsi tadi. Siapa yang tidak ridho dengan takdirku, kata Allah, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dan siapa yang tidak syukur nikmatku, silahkan, kata Allah, cari Tuhan selain saya. Kalau kita disuruh cari Tuhan selain Allah, kemana kita nyari Tuhan? Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.